Setelah bahaya itu terselesaikan, Raja Kerangka mulai bertransformasi, akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Saat monster itu memancarkan aura yang mengancam, dia dengan cepat meluncurkan serangan ke arah Joe. Kecepatan serangan kerangka itu begitu tinggi, sehingga Joe tidak punya cara untuk menghindarinya tepat waktu, dan memutuskan untuk menghadapinya langsung. Namun, saat itulah Xuan melompat masuk, dan dengan cepat menangkis serangan itu. Tampaknya serangan itu begitu kuat, sehingga Xuan menanggung sebagian besar dampaknya, dan baju zirahnya mulai retak seperti kaca rapuh. Melihat ini, Joe mulai panik, menyadari bahwa bahkan Xuan pun berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, Raja Kerangka bersiap untuk menyerang mereka sekali lagi, dan keduanya dengan cepat mulai berlari. Saat itulah Xuan muncul dengan rencana, Joe akan bertanggung jawab untuk memberikan pukulan mematikan kepada kerangka, sementara Xuan sendiri akan mengalihkan perhatian kerangka itu. Begitu Raja Kerangka meluncurkan serangannya, Xuan melompat masuk dan dengan cepat menahannya. Sementara Xuan sibuk menghadapi Ksatria Kerangka, Joe menemukan celah dan muncul tepat di belakang kepala kosong itu. Dia mengepalkan tinjunya dan memberikan pukulan dahsyat yang mulai membakar kerangka itu dan mengguncang seluruh area. Begitu debu mengendap, Ksatria Kerangka masih berdiri dengan tatapan mengancam seperti sebelumnya, membuat Joe terkejut karena monster itu bahkan tidak bergeming. Ksatria itu dengan cepat mencoba menyerang Joe, tetapi Joe melompat keluar dari jalur bahaya. Seperti menghindari serangan-serangan ini adalah hal yang alami. Xuan sekali lagi menahan serangan Ksatria itu dengan kepala dingin. Joe kemudian melepaskan serangkaian pukulan berapi-api, yang mulai membakar Raja Kerangka. Pukulan-pukulan itu begitu cepat, sehingga menciptakan ledakan besar setelah mendarat. Xuan benar-benar bingung melihat bahwa meskipun mereka telah melancarkan begitu banyak serangan, monster ini masih tidak tergoyahkan. Namun, dalam kabut yang mulai mengendap, kita melihat bahwa Ksatria itu benar-benar marah. Joe juga melihat bekas luka di wajah kerangka itu. Saat kita melihat lebih dekat, kita melihat ada retakan di tengkorak tebal kepala itu. Xuan dengan cepat menyadari apa yang perlu dilakukan, dan dia pun melemparkan Joe ke udara, sementara dia sendiri mengalihkan perhatian Raja Kerangka dengan pukulan mematikan. Saat Raja Kerangka melihat ke atas, yang bisa dilihatnya hanyalah Joe yang turun dengan cepat. Ksatria Kerangka mencoba mengayunkan pedangnya, tetapi Xuan mendorong dirinya hingga batas maksimal, menahan pedang itu tetap di tanah. Dengan Raja Kerangka tidak bisa bergerak, Joe menghantam dengan pukulan dahsyat tepat di bagian atas tengkoraknya. Pukulan itu begitu kuat sehingga tengkorak Ksatria itu akhirnya retak, menyebabkan ledakan besar. Joe tersenyum puas saat Raja Kerangka hancur menjadi tumpukan puing, meninggalkan kristal yang menjadi tanda kemenangan. Joe tidak membuang waktu dan langsung berjongkok untuk mengambil kristal itu. Namun, ternyata itu bukan kristal, melainkan telur simbiotik. Itu bahkan lebih baik. Namun, Xuan hanya berjalan pergi saat baju zirahnya menghilang, mengatakan bahwa Joe bisa menyimpan telur itu untuk dirinya sendiri. Lalu Xuan mengenakan hoodie-nya dan mengingatkan Joe bahwa jika bukan karena Joe, mereka pasti sudah mati. Jadi, ini adalah hadiah terima kasih atas semua usaha Joe.